apakah indigo menurut Islam itu hal yang wajar atau tidak? Jika tidak wajar, apa yang harus kita lakukan mengatasinya? Ruqyah. Anak itu memiliki kemampuan luar biasa, itu karena dia dirasuki jin, warisan dari datuk nenek moyangnya. Ibu punya bapak, punya kakek, punya datuk, punya moyang, dulu pernah punya MOU dengan jin, Memorandum of Understanding. Lalu setelah datuk nenek mati, jinnya hidup, datang dia ke cucu, masuk dia ke mata cucunya, lalu bapaknya bangga, anak saya hebat, bisa nengok syaitan. Itu karena jin. Jadi kalau ada anak mengalami ini, bawa ke tempat ruqyah, nanti di ruqyah insyaallah jinnya kabur. Ustaz ngomong ada buktinya, ada beberapa anak jamaah yang kena itu dan sehat. Indigo itu penyakit, itu bukan kelebihan. Wah, jangan tambah lagi Bu ya. Indigo itu bukan kelebihan Bapak Ibu sekalian, itu penyakit, gangguan syaitan. Mau bukti? Coba ruqyah tuh. Anak anda ada indigo, dudukin, bacain ayat Al-Quran. Kalau tidak kesurupan pasti dia merasa merinding, dia merasa, tapi umumnya itu indigo karena masalah syaitan. Saya pernah ngisi acara itu, pada saat itu pernah diundang di Trans TV waktu itu, khusus masalah indigo di acara halal. Sutradaranya ngotot, bilang ini Ustadz ini kelebihan nih, prestasi. Saya bilang bukan prestasi nih Pak, ini penyakit syaitan, diganggu oleh syaitan. Kok bisa? Dialog sama saya setengah jam. Terus saya bilang kesimpulannya gini aja Pak, Bapak coba, sudah ada sampel-sampelnya ada di Igos, sudah ada 5-6 orang. Tanya mereka, pasti bahasanya, dari mana kau tahu ini? Bisa sembuhin penyakit kah? Bisa tebak masa depan kah? Bisa tahu dari mana? Pasti dia bilang temannya di belakang rumah, temannya di atas kamar, temannya begini di kamar mandi. Itu syaitan semua. Coba ruqyah, pasti kesurupan tuh. Kesurupan atau dia merasa merinding. Berapa kali itu kasus seperti itu? Jadi ini bukan prestasi, ini syaitan ini. Gangguan syaitan. Masalah dia mengobati orang lain itu hanya upaya syaitan saja. Syaitan untuk menipu manusia. Dari sekian orang yang datang kepada dukun, kepada orang-orang yang tidak pintar ini, ya, dan orang-orang yang tidak normal, yang sering di Indonesia dikatakan orang pintar, orang normal, paranormal, ini semua tidak benar. Gitu. Yang datang kepada mereka ini, dari sekian banyak yang datang, satu mungkin yang sempat berhasil, sempat. Itu pun karena ada penyebab yang memang Allah sudah jadikan secara manusiawi bisa selesai. Gitu kan? Yang lainnya gagal. Makanya kata Nabi SAW, syaitan datang kepada dukun-dukun, teman-temannya dukun, dan menyampaikan informasi, dari 100 informasi ketahuilah 99 dusta. Hanya satu yang benar gitu. Dan sekarang sedang marak-marak ini orang-orang iseng berhubungan dengan jin dia, itu biarkan, tidak usah banyak dipikirkan. Itu sudah ada di Quran, jadi jangan aneh gitu ya. Tugas kita cuma menghindarinya saja. Quran surah ke-72 ayat ke-6 ya. Quran surah 72 Al-Jinn ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, masyaallah. Sungguh ada sementara kalangan manusia yang berkolaborasi minta bantuan kepada jin dalam mengentaskan persoalannya, namun ternyata jin itu tidak membawa solusi melainkan hanya kesengsaraan semata. Ingat betul ini ya. Kalau ada orang berinteraksi dengan jin, minta bantuan dalam kehidupannya, awas, kata Quran, perhatikan betul, kata Quran, jin itu tidak akan memberikan solusi. Hanya mengundang masalah. Ya. Karena itu, ketika Allah menyampaikan ayat ini, sebelum sampai ke tujuan hidup, ketika Allah menyampaikan ayat ini, itu selalu ketika menyebutkan ins manusia, dipasangkan dengan jin, dan secara bahasa, maknanya bertentangan. Ya. Di secara bahasa pun nggak bisa nyambung. Ya. Tidak bisa nyambung. Saya beri contoh. Kalimat jin dengan ins disebutkan dalam Quran setidaknya 18 kali. Dan selalu berpasangan. Ketika disebutkan jin, insnya muncul. Ya, ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jinnya dijamakan menjadi jinnah. Ya, insnya dijamakan menjadi nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Minal jinnati wan nas. Ketika jinnah, nasnya muncul. Yang paling menarik, kenapa Allah senantiasa menggandengkan jin dengan manusia dalam Quran? Salah satunya ingin menjelaskan bahwa alamnya beda, sifatnya beda. Jadi nggak bisa Anda mengundang dari alam berbeda, memberikan solusi pada masalah Anda. Itu jadi masalah nantinya. Saya beri contoh. Jin
secara bahasa, itu artinya sesuatu yang tersembunyi. Nggak nampak. Ya. Di fitrahnya memang tersembunyi. Baik. Jadi ketika dilahirkan sampai dengan beraktivitas, dia sembunyi, tidak nampak. Ya. Jadi kalau dia misalnya melakukan penampakan, itu artinya sedang keluar dari fitrahnya. Itu pasti jin bermasalah itu. Hati-hati ya. Jin itu fitrahnya tersembunyi. Ketika melakukan penampakan, berarti sedang punya masalah itu. Ya. Yang lebih punya masalah kalau ada manusia cari-cari penampakan jin. Nah itu. Ya. Itu yang persoalan itu ya. Baik. Satu itu. Yang kedua, jin, disebut dengan jin, itu mengandung arti sesuatu yang tidak harmoni, tidak lembut. Kasar dia. Bawaannya kasar. Ya. Silahkan cek. Kalau ada orang misalnya ya, dimasuki oleh jin pun, pasti perilakunya nggak ada yang lembut. Ya. Saya belum pernah dengar ada orang kemasukan jin datang ke sini, Pak, mohon izin, mau ikut talim. Nggak ada. Pasti kalau tidak meracau lisannya, mengacau tindakannya. Karena sifatnya beda. Manusia ins, tampak, kelihatan. Jin tersembunyi, manusia tampak. Ingat, ketika dilahirkan oleh ibundanya tampak bagaimana parasnya, keadaannya, dirinya, tangisannya. Belum pernah ditemukan ada seorang ibu melahirkan anak, anaknya nggak ada tapi nangis. Ya, gitu kan? Pasti nampak gitu. Ya. Jadi kalau ada manusia yang kemudian mencoba untuk sembunyi-sembunyi pada yang tidak wajar, sulit tampak, itu pasti sedang keluar dari persoalan hidup fitrahnya. Keluar dari fitrahnya. Ya. Masuk ke rumah, sembunyi-sembunyi, ada pintu depan lewat jendela, gitu kan? Masuk ke masjid, sembunyi-sembunyi, orang saf udah ke depan di mojok-mojok, itu pasti manusia sedang punya masalah. Betul, keluar dari fitrahnya. Ya. Sama, jin kasar, ins lembut. Manusia itu lembut. Lembut, saking lembutnya, Masya Allah, ketika baru dilahirkan, disayang-sayang, dipeluk oleh siapapun, dan sebagainya, saking lembutnya. Jadi kalau kemudian dia tumbuh, menjadi kasar lisannya, kasar perilakunya, kasar tangannya, ada yang salah dalam kehidupannya.